Bang Juma di Makassar ya? Saya di Makassar, Bang. Oh. Iya, kebetulan saya penjaga penjaga gerbang kota Makassar. Kalau dari stadion Parepare Makassar masih jauh gak? Kalau sekarang kan ada kereta tuh 1,5 jam bisa, 2 jam 1 jam lah. setengah. Iya. Oh. Iya pernah sih waktu itu nonton. Ya tapi kalau kalau nebeng sama kendaraan saya bisa sampai 20 jam. Mampir-mampir makanan. Bukan, saya arahnya ke atas dulu. Goa, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, mutar lagi Bone, Camba baru, Maros baru masuk ke sana Parepare. Untuk menghindari macet. Udah ketator. Kan bang bareng sama anak Persija. Gimana? Nonton bola. Waktu itu ngeteng bareng sama anak Persija. Oh, iya iya iya. Ngapa nggak nelpon saya, Bang? Orang udah gak kenal ya belum. Oh iya, sorry. Stadion Ya udah, Bang. Baik, Bang. stadion ini ya bro, Habibie ya. Hah? Kenapa bang? Iya, Stadion Stadion Habibie. Habibie. Parepare. Iya Habibie, Parepare Habibie Stadion Parepare. Lumayan jauh. Ya ada di atas gunung. Iya tuh. Iya, Betul. Jalan Jenderal Sudirman. Terus mungkin nanti makasih lah pencerahannya, nanti coba aku mau telepon dulu bang, mungkin belum tidur kali kan, mau sahur kali mereka. Iya, silakan Bang. Terus anda masih Kristen ya, Dek? Swedia. Masih. Saya masih ke gereja bang, masih perpuluhan juga. Ya tanya aja hal-hal yang mendasar yang ada di dalam dada yang pertanyaan, tanya aja ke pendeta apa kira-kira jawabannya. Atau sudah pernah bertanya ke pendeta? Sudah pernah bertanya? Belum bang, kalau di gereja kan kalau udah waktunya udah selesai ya pulang aja, jadi nggak bakal bertanya-tanya sama pendeta sih. Ya dekatin aja pendetanya, kasih apa gitu, belikan kue, Pak saya boleh bincang-bincang gitu. Saya ingin jadi anak rohisnya. Nanti ditanya siapa yang ngajarin, begitu lagi. Ya saya baca di dalam Bible Pak. Di dalam Bible ada kayak begini, ada kayak begini ya. Itu aja. Ya, tanyain ya. Terus kasih ayat apa nih bang yang supaya ini apa namanya bisa disangkal kayak gitu. Iya. Tanya aja. Ini benar ini Pak Lukas 2 nomor 11. Tuhan kita pernah nete. 2 ayat 11. Iya. Ntar aku catat dulu bang. Lukas 11 27 ya? Terus 11:27. Iya. 2:11 Bunda Maria melahirkan Tuhan. 27. Iya. Bukannya Lukas 16 itu. Yang bener ini. Coba aja Lukas 11 26. Awal Lukas 11 ayat 26. 27 sorry. 27 ya. Iya, ini saya sambil tidur soalnya. Oh iya, ya. Lukas 11, 27 betul. Jika Yesus masih berbicara. 27. Ya bentar coba aku tanyalah terkait ayat itu. Lukas 2. Seperti itu. Itu emang apa bacanya situ? Jangan sampai salah. Coba Nggak tahu, dibaca. cuma aku catat dulu. Aku nggak bisa buka ini. Soalnya sekarang kan orang Kristen kan jarang apa namanya Alkitab kan ini jarang dipakai di gereja, pakainya gadget, Oh gitu. aplikasi. Pas mati lampu nggak ada kuota, satu gereja bingung nggak mestinya. Serak suruh Kak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putune. Maaf Om, Iya nak, kenapa? ini tadi ada yang bawa-bawa nama akun Bang Juma. Gitu. Kan Iya terus dia tahu saya jualan ikan kering dia? Enggak. Setahu saya kalau misalkan Bang Juma live itu kan selalu menyapa ya yang tadi yang Bang Juma bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Iya benar. Cuman ini orang sama nama nickname-nya di TikTok
Ya Bang Juma. ya wong ngapusi gitu Mas. Itu banyak yang kayak gitu-gitu bang. Iya, makanya setahu saya kalau misalkan akunnya Bang Juma sendiri, kalau misalnya kita menyapa pasti disambut dengan Bang Juma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dong. Ya udah cukup. Iya, Itu palsu betul. Bang. Udah. Oh, Benar. gitu. Namanya sama kayak Bang Juma Ya kayak wong begini. ngapusi gitu Mas. Iya betul. Iya tuh. Memang banyak yang Kalau sama. Bang Zuma kan suaranya lantang tuh. Coba aja dah. Iya, makanya Banyak tadi yang pakai. saya tadi tanya, saya bilang coba on cam atau bicara gitu loh. Soalnya kan yang saya tahu Bang Juma sendiri kan itu ibaratnya kan seorang agamais, ibaratnya kalau Ya wes, Mas. kalau buat pribadi saya TOP BGT lah gitu loh. Masya Allah. Iya wes Iya, Mas. Iki lho wongnya ngapusi, putune wong sedeng. Ngerti ora? Itu Oke, karena Om. mamanya ngelonte udah nggak laku bang, makanya tadi poin di TikTok bang. Makanya Lebih kasar ini. makanya tadi saya tanya sama beliau yang punya akun nickname-nya Bang Berhalus Juma dikit, sendiri Pak. gitu loh. Nenen. Ya, Kalau memang Nenen begitu mah- kok. Itu kan anak-anak lonte yang mamanya udah nggak laku lagi sehingga Diperhalus mau dikit, makan Pak, nggak De. ada yang dimakan terus cari koin di TikTok bang, biasalah. Kalau pakai nama Bang Juma kan koinnya banyak nanti dia. Oh, ngono tah. Iya, anak-anak Ono, Mas. lonte, anak begenggek. Nanti kalau gitu saya pakai punya Bang Zuma aja kali ya biar kuenya banyak ya. Ya, Iya anaknya wong sedeng piye Mas? Ngerti saya ora? cuman pengen tanya aja Om gitu aja gitu loh. Udah tahu bang, kita udah tahu kalau Hampura Bukan cuma- sebelumnya. Ya, bukan ora. cuma Bang Juma aja yang dipalsukan. Saya, Bang Handi, Bang Juma, Ustadz Alif semuanya dipalsukan. Bang. Orang ngerti wong sedeng ya wong gendeng. Anaknya telembok kayak mbok, anak telembok. ODGJ dong. Yang ngapusi yo ya seneng ngapusi. ODGJ yang bok. Putune Mbah Sugi. Ya wis, Iki lho putune Mbak Marsono nang ndi? kulo kebetulan tinggal di Kemayoran. Kebetulan saya pakai nickname Putune Mbah Marsono itu kebetulan mbah saya orang Jogja Gunung Kidul. Kemarin nang ini iki lho, kebun kosong. Kulo nang Sumur Batu Om. Oh, Sumur Batu. Nggih Om. Nggih om, nggih. Nggih. Ya sono ya ITC. Oh, ora Om, aduh Om. Kalau Nggih. Coba coba bahasa Jawa Mas. Lucu Arep banget. nendi? Iya iya. Ikut jangan nak enake dhewe. kalau dewek mah Tapi kalau orang nyanyi Tegal, langgam Jawa Bang pas Juma. loh Bang Juma loh. Kalau nyanyi langgam Jawa itu pas banget itu. Kalau Om Juma sendiri kan orang Makassar kalau nggak salah ya. Yes. Bang Juma. Iya. Makassar mananya Om? Saya di kota Kotanya? Makassar. Ya enggak, maksudnya kabupatennya. Loh, Provinsi, ibu kota provinsi saya, Pak. Oh, maksudnya di wilayah Goa kah, di wilayah Pangkep kah? Makassar. Oh, Makassar. Siap. Deket sama RRI Om. Oh, deket. Betul. Oh, ulala. Kenapa nggak ketemu ya, Bang Juma? Ya itu soalnya ngapa nggak ngajak kopi kita? Lah, kita punya mace di sana, Bang. Di mana? Itu di warung RRI, pas depan RRI. Oh gitu, samping kampus. Sebelahnya. Iya, Nah sampingnya iya kan sampai sebelah. ya sebelahnya tuh. Wong iki. Oh ngiki. Kebetulan kalau kita mah mayoritas anak-anak motor Om. Iya, jadi ada warung di situ dulu sebelum Mace meninggal gitu loh Om.
saya nyebutnya Mace itu ibaratnya orang tua saya yang kedua lah, Om Juma. Oh ini Iya. anak ini nggak tahu nih. Sering BL di ini nih Benyamin Sueb nih kalau subuh nih. Nggak pernah Bang, saya bukan asli orang Jakarta. Bang, oke bang, Bang Putu maaf bukan curhat di sini. Terima kasih, selamat malam. Siap, siap. Assalamualaikum. Terima kasih ya bang. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wija, Kenal ya. Dulu bang. Wija tahu pedik nih, Wija tahu pedik tahu kasih sih. Iya. Engkai Mindre, Wija tahu pedik. Assalamualaikum. Oh, kasih. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Gini Bang Suma. Urus semua nggak mau tanya Bang Suma. Iya. Lo kak Makutana. Iya kasih. Gitu. Pedisipta. Kalau de Oh, de, kalau pedih. tapi iya. Bahasa Indonesia dong aku nggak ngerti ini loh. Nanti aku terjemahin Pak De. Ini tiba-tiba Iya. jadi siaran TVRI Makassar nih gimana? Aku kasih gitu, Oke, aku Bang kasih. Suma. Aku takut. Angka biasa sewa waktu na si aku kan Kriste mana wira masaba. Iya. Tapi kebetulan lo kakak bolana. Itu wiro tanda salipe. Jadi Masya pengiwan nak karo. Abang nggak lulus SD ya? Bahasa Indonesia nggak ngerti? Dia punya Pengiwan, teman Pak. Kristen, dia lagi main ke rumahnya, terus dia lihat gambar salib, tanda salib. Udah terusin. Enggak, itu yang di bawah kan orang apa? Nanti nggak tahu bang, bikin pusing. orang Bugis Bone bang. Enggak, yang di bawah itu banyak tuh, bukan orang Bugis. Izin ini kita sudah ada Oten. Terima kasih Bang Wija. Selamat malam. Assalamualaikum karena bukan Jerum curhat di sini. Oke, silakan manusia baru. Keras sekali hostnya. Emosi hostnya ini. Silakan dibuka mic-nya manusia baru. Assalamualaikum bang. Iya, Salam. Salam Kristen bang. Kristen. Kristen. Kristen kok assalamualaikum sih? Yang penting kan artinya bang. Iya, oke lanjut. Kenapa Ki? Saya kepala tak? Musa itu agamanya apa bang? Dia Muslim. Musa itu Muslim. Bagaimana jalannya dia masih Muslim bang? Muslim itu orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan yang datang kepadanya, tidak menolak dengan menjadikan tumbal sebagai pembatal dari perintah Tuhan. Itu Muslim. Termasuk Yesus. Yesus itu Muslim yang taat. Musa Islam. Iya, Musa Muslim, Yesus Muslim. Zaman Musa belum ada Islam. Tapi perintah Tuhan sudah ada kan? Bukan yang ciptakan agama itu kan manusia. Buat Siapa bilang? Siapa bilang? Aku bilang. Agama itu apa? Aturan kan? Benar nggak? Yang menciptakan aturan untuk sujud dalam Iya, ibadah. tapi dilegitimasi kan belum ada di zaman Musa agama. Agama itu kan jalan, cara hidup, pola hidup, kepercayaan. Kepercayaan kepada Tuhan berdasarkan dengan perintah-perintah Tuhan dan larangan Tuhan yang ada dalam agama tersebut. Kan begitu. Musa itu Kristen. Tiap Muslim. Jadi maunya Musa itu Kristen gitu. Bukan, dia bukan Kristen juga. Oh, ya. Sayangnya dia Muslim. Saya ragu dia Muslim. Muslim bang, karena tidak pernah ditemukan adanya pembangkangan Musa terhadap perintah Tuhan yang datang kepada dirinya. Atau ada pernah Musa itu membangkang kufur terhadap perintah. Wahai Kan Musa. ada dua, Muslim atau kafir. Nah, Iya, itu kan aja cuma nggak ada ada yang dua. lain. Kalau Muslim itu adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan, sedangkan kafir itu adalah orang yang membebaskan diri dari perintah Tuhan. Kayak kalian itulah. Kalian kan tidak menjalankan perintah Tuhan lagi kan? Itu kan mudah mengajak. Oh enggak. Ini, Coba. Apa perintah Tuhan yang Anda lakukan? masuk ke Musa aja kita. Nggak ada, kan? Ya. Musa itu Muslim. Musa itu kalau dia Muslim ngapain dia bawa orang Israel lewat apa?
Ya, justru karena diperintahkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk membawa kemudian keluar orang-orang Israel dari perbudakan Mesir, perbudakan Firaun. Bukan Muslim. Loh. Muslim itu apa? Berarti Musa Muslim kafir. itu apa? Cuma Ya, ada Musa dua kafir. di kehidupan manusia ini. Di kehidupan manusia ini hanya ada dua, yaitu Muslim dan kafir. Hanya itu dua. Mau apa pun. Hanya dua saja. Dia nggak mencerminkan Muslim. Loh, dia Musa apapun diperintahkan pasti dia lakukan. Musa tidak pernah membangkang perintah Tuhan, berarti dia Muslim. Muslim itu artinya, dengar dulu. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Berserah diri. Maksudnya dia mau makan babi. Nggak bisa mengklaim bahwa aku Muslim kalau begitu pengertiannya, Bang. Dia ada babi sudah dipanggang, ya, dikasih bumbu-bumbu ubur-ubur dan seterusnya. Tapi orang ini tidak mau memakan karena ada perintah Tuhan. Sabar dulu, kita gantian. Ada perintah Tuhan kemudian datang kepadanya, jangan kau makan babi. Ketika dia tidak makan babi itu karena dia takut terhadap Tuhan, karena ada perintahnya jangan makan babi, maka orang itu disebut orang yang berserah diri kepada keinginan Tuhan. Jadi dia mengikuti keinginan Tuhannya. Dalam iman kami itu disebut Muslim. Sedangkan yang disebut kafir, ketika ada perintah jangan kau makan babi, tapi dimakan itu babi, melanggar perintah Tuhan, itu namanya kafir. Makanya hanya ada dua. Manusia itu terdiri dari dua golongan. Pertama Muslim, yang kedua adalah kafir. Nah, Anda ada posisi kafir karena agama Anda mengajarkan meninggalkan semua perintah-perintah Tuhan. Itu agama Anda tuh. Gak mengklaim bahwa aku ini seorang Muslim. Itu klaim aja itu, Bang. Terserah. Anda kan bertanya, saya jawab. Nah, sekarang tolong buktikan kalau Musa itu kafir. Sejarah dia itu bukan Muslim. Coba Anda buktikan bahwa dia kafir. Coba. Bukan, kita bicara sejarah. Atau kalau bukan Muslim apa? Kan sudah kubilang, manusia itu terdiri dari dua kelompok. Di orang Israel dia itu Musa itu nabi termulia. Manusia itu terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama, kepada perintah Tuhan. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang ingkar perintah Tuhan. Kalau Anda tidak mau menggunakan kata Muslim dan kafir, oke. Kelompok yang pertama adalah taat kepada perintah Tuhan. Kelompok yang kedua adalah ingkar terhadap perintah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Musa ini taat atau ingkar? Coba jawab. Dia paling taat. Musa ini taat perintah Tuhan atau ingkar perintah Tuhan? Jawab. Taat. Ya, taat. Nah, kami mengatakan orang taat itu disebut Muslim. Nah, sekarang Yesus pada saat dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, Yesus itu taat atau ingkar? Taat. Muslim dia. Yang ingkar itu kafir dalam bahasa Islam. Itu kan Gitu, bosku. Iya, memang klaim, nggak apa-apa. Tapi kan itu sesuai dengan definisi. Muslim orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan, artinya taat. Kafir artinya orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan, artinya kufur. Kan definisinya ada. Hanya ada dua, taat, ingkar, ingkar, taat, taat, ingkar, taat. Nah, Kristen ini masuk dalam kategori taat atau bukan? Ternyata kategori ingkar. Gitu, saudara. belum tentu juga lah Kristen itu ingkar, Bang. Menye-menye seorang musik, menye-menye ya. Masing-masing itu, Bang. Bagaimana caranya? Kristen itu ini yang kita cerita, ini perintah Tuhan. Tadi dilarang makan babi. Nah, Tapi kan terus? perjanjian baru itu bukan apa yang masuk itu yang haram. Nah, itu yang kamu sebutkan bukan yang masuk itu bukan ucapan Yesus terkait dengan babi, bukan ucapan untuk membatalkan haramnya babi, bukan. Ini berbicara mengenai cuci tangan. Karena kan konteksnya sebelumnya dia berbicara begitu di atas ayatnya. Itu kan bicara orang haram. Orang haram. Itu Gimana? bercerita tentang cuci tangan itu. Tentang cuci tangan itu.
Orang-orang Yahudi dan orang Farisi datang bertanya ke Yesus, Sama. kenapa muridmu tidak cuci tangan sebelum makan? Nah, sekarang pertanyaannya, di meja makanan orang Yahudi ada babi sama anjing nggak? Jadi haram kan Babi bagi orang Yahudi haram. cuci tangan. Nah, sementara murid Yesus makan tanpa cuci tangan. Tidak ada hubungannya dengan babi itu. Tidak ada hubungannya dengan babi. Poinnya kan haram kan. Siapa apa yang haram? Babi yang haram. Yang nggak cuci tangan itu haram bagi Nggak ada umat apa-apa. Yahudi. Aduh, gimana ini teman saya ini? Nggak ada ilmunya. Gimana maksud abang ini? Yesus. Dan apa yang dimakan itu haram. Loh, Tapi apa babi yang itu haram. Coba Anda tunjukkan dalilnya di mana babi halal. Ada. Ya. Katakan Ah. bukan apa yang masuk. Ya itu bukan babi itu. Itu bukan penghalalan babi itu, Bang. Aduh, parah ini. Saya minta dalil, gimana dalilnya babi itu halal? Di mana Fakta dalilnya? bahwa babi itu tidak dilarang untuk dimakan. Siapa Emangnya bilang? setelah Yesus ngomong begitu para murid makan babi gitu? Rakus mereka makan babi? Tidak. Apakah orang Yahudi hari ini makan babi? Sekarang gini, orang Yahudi itu juga ada Kristen, Bos. Ya, Kristen yang makan babi, bukan Yahudi. Jangan mensimplifikasikan orang Yahudi. Sekarang begini, tunjukkan dalilnya Yesus menghalalkan babi itu di mana? Orang Eropa itu setengah Kristen, makan babi. Iya, memang Kristen makan babi. Kalau perlu tidur sama babi orang Kristen itu. Kan ku bilang tadi ingkar. Iya kan? Hanya ada taat atau ingkar. Kristen ini masuk dalam kategori Jelas dikatakan ingkar. Tuhan mengatakan babi itu haram. bukan apa yang masuk, apa yang keluar. Mati meja. Jelas ya. Jadi kalau dimasukkan narkoba boleh? Coba, Iya. menurut abang boleh nggak? Nenekmu kiper naik ke saya. Tadi apa yang masuk di mulut tidak haram. Jadi kalau kemasukan kemudian tangannya anakmu ku telan, bisa? Pakai akal lah. Masukkan narkoba coba di mulutmu, telan. Haram atau tidak tuh? Itu beda bahasa. Beda bahasa. Udahlah, suka-suka kau lah kawan. Bicaralah. Saya minta dalilnya Yesus menghalalkan babi, nggak ada kan? Tak dalilnya Yesus ada melarang Ada. Nah, ada bos. Kalau ada gimana? Gak ada bos, dia melarang makan babi. Kalau ada gimana? Gak ada. Kalau ada gimana? Bukan aja. Kok baik? Oke, saya tunjukkan Lukas 16:17. Bacakan, Mak. Mau dibacakan? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Itu dalilnya. Babinya di mana? Loh, babi itu dihukum mana dia? Hukum Taurat enggak? Maksud Imamat itu hukum Taurat bukan? iya, istilahnya perjanjian lama itu. Ini dalilnya Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu dalilnya. Sekarang gini, inti hukum Taurat itu kan 10 dan Lo 10 pula. Di dalam Ulangan 6, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Semua hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Yesus di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun
Dulu Bang Juma kena report lagi nih. Sabar ya teman-teman. Bro, menurut kamu Kok hilang? Musa itu agamanya apa? Musa itu istilahnya agama itu kan nggak ada dulu agama dia pengikut jauh apalah Tuhan Oh, mula-mula. jadi Nabi Musa tidak beragama. Agama itu kan ciptaan manusia. Saya nanya, Nabi Musa itu kepercayaannya apa? Maksudnya nggak ada dulu agama Musa. Mana ada agama Musa? Oke. Jadi Nabi Musa tidak Sekarang bertuhan. yang ada agama. Oke. Ateis dia. Mana ada Ateis. Jadi Nabi Musa ateis. agama? Bukan. Nah, terus apa? Dulu mana ada agama? Ya, Berarti oke. ateis. Lah, artinya dia itu Atau saya gimana persingkat, kita menyebutnya kalau nggak ada saya penyebutannya persingkat. dulu. Apakah agamamu sama dengan agamanya Nabi Musa? Sekarang begini. jangan diam dulu, saya membawa tanya agama kau. Muslim. Apakah Padahal dulu agama belum kamu ada agama Muslim. Sesama Cara dengan kita- agamanya Nabi Musa? Jangan yang ngomong dulu kalau orang ngomong. Kamu Kristen. Apakah Musa Kristen? belum ada. Kamu Kristen. Apakah Musa Kristen? Nggak ada saya bilang dia Kristen. Berarti agamamu beda sama agamanya Nabi Musa, betul? Beda agamanya. Agamanya dulu bukan. Iya, lu tinggal jawab beda. Kamu kok bahasa Indonesianya kurang banget sih. Bukan beda. Artinya ada Agamamu juga apa? samanya. Saya tanya, agamamu apa? Kristen. Kristen. Musa? Dia nggak ada agamanya. Berarti Musa ateis, tidak beragama. Artinya. Dasar agama yang sekarang koplak. ini kan. Udahlah koplak nih. Kau yang goblok. Kalau Kau ngomong memang itu bilang bahwa dia sederhana, jangan Muslim. dipersulit. Padahal dulu nggak ada agama. Ya udah, Nabi Musa makan babi nggak? Menurutmu? Saya tanya kau. Menurutmu? Saya dulu yang nanya, kau jawab dulu baru saya jawab. Kalau menurutku dia nggak makan babi. Oke, terus kenapa kau makan babi? Lah, suka aku lah. Oh suka. Nah, itulah kafir. Nah, itu nak kafir. Itulah lu. kafir. Itulah kafir. Kan udah dibilang tadi taat dan kafir. Nah, kalian masuk dalam golongan kafir. Yesus masuk dalam keadaan muslim taat gitu loh. Masa dibilang Musa itu Muslim dulu aja Muslim nggak ada kok. Nah, dasar bahlul. Udahlah, kamu Muslim cebol artinya sana. apa? Muslim artinya apa? Coba aku tanya dulu. Apa arti Muslim? Nggak, kita bicara. Jawab apa arti Muslim? Jawab dulu, jawab. Kita bicara sejarah. Bang, jawab dulu bang. Biar Nggak usah kita pakai ketemu titik terang bang. Arti itu klaim itu. Udahlah turunin, nggak ada gunanya. Udah. Gini Nggak aja, bisa apa arti diskusi dia, nggak ada ilmu dia. Udah. Bro, apa arti Kristen? Muslim. Apa arti Kristen? Pula Musa Muslim. Apa arti Udah Kristen? turunin. Nggak ada gunanya juga. Nah, biar dulu, apa arti Kristen bro? Kristen itu apa? Hah? Kristen Jawab. itu pengikut Kristus. Apa? Tapi bohong. Bohong. Agamamu sendiri kok nggak bisa nerangin loh. Kristen itu pengikut Kristus kan? Siapa itu Bohong. Kristus? Paulus. Siapa itu Kristus? Siapa itu Kristus? Siapa itu Kristus? Ya Yesus lah, Yesus Kristus. Oke. Yesus makan babi nggak? Hah? Yesus makan babi. Yesus makan babi atau tidak? Kita nggak bisa membuktikan dia makan babi apa enggak. Saya tanya kau, makan babi atau tidak? Referensinya nggak ada. Saya nggak bisa jawab. Yang nggak ada referensinya di Alkitab. Yakin? Yakin lah. Ya, Yesus taat hukum Taurat nggak? Hah? Yesus taat hukum Taurat nggak? Ya taat lah. Ya. Hukum Taurat boleh makan babi nggak? Hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat intinya kan 10 itu. Boleh makan babi nggak? Nggak ada di situ dilarang dimakan babi yang inti 10. Imamat bukan Taurat. Ya, kalau kita bicara perjanjian lama itu termasuk. Kena lagi dia. Aduh, capek deh. Kena dong. Ini saya kasih bukti ya. Muridnya Yesus saja nggak makan babi. Kita lihat di Kisah Para Rasul Dari mana 10. tahu nggak Bentar makan bang, babi? ini saya bacakan ayatnya nih. Kisah Para Rasul 10. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan.
Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang menjijikkan. Ini Petrus nih ngomong nih. Bukan babi kan di situ tolol. Koplak ini ya. Tolol. Aduh, udah turunin Emosi ini dia. hujat-hujatan nih. Enggak usah ini penyembah bangkai ini. Turunin Emosi aja dia. lah. Penyembah bangkai turunin, penyembah bangkai. Bukan. Ya udah turunin. Anjing, turun kau anjing. Turun. Udah turun pada, jangan Turun terpancing jeng, pada. turun jeng. Udah jangan terpancing pada, udah turun. Orang diajak diskusi baik-baik, dasar lo, anak lonte. Jangan. Dia tuh sukanya mancing-mancing doang. Ini ya, Ya, itu. kalau memang bentar Bang Andi, kalau memang ketika peristiwa masalah cuci tangan itu maksud Yesus adalah menghalalkan babi, kenapa Petrus ketika dinampakkan ya di Kisah Para Rasul 10, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembilihlah dan makanlah. Apa jawab Petrus? Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang menjijikkan. Berarti ketika Yesus mengatakan bukan setiap yang keluar dari mulut yang najis, tetapi yang dibuang ke jamban yang najis itu tidak menghalalkan babi. Buktinya Petrus nggak makan babi setelah itu. Ya ini perkataan Petrus ini bisa jadi bukti nih. Dasar roten koplak. Bisanya cuma menghujat doang. Kopla itu apa, Bang? Koplak itu kalau aki sudah soak. Oh, kopleng. Koplak. Soak. Apa sih namanya itu ya? Ya udah nggak berfungsi otaknya, nggak udah daya upaya. Sungsang, beda. Ya kayak gitulah. Pokoknya yang jelek-jelek lah. Iya. Mantap. Ini memang ini sengaja berentetan naik kalau argumentasi ya ngeluarin kata-kata kotor. Ya Kalau- apalagi yang mau diucapkan? Kalau untuk orang kafir kayak gitu harus asida walal kufar, sikat, nggak usah dihalus-halusin, nggak ada itu. Jadi kalau udah kalah argumentasi ya pasti ngeluarin kata-kata kotor. Kenapa sering keluar kata-kata kotor? Ya karena mereka yang makan yang kotor-kotor yang dilarang. Keluarlah semua itu. Gitu. Gitu ya. Baru tahu saya. Lagian babi dilarang makan embat. Ya, iya. Katanya Musa tidak beragama. Jadi Nabi Musa tidak beraturan dong. Itulah. Begitulah mereka. Dikasih nomor HP, ditunggu sampai sekarang. Itu siapa ini papa ini, siapa ini papa ini? Papa Kilo Charlie Romeo silakan. Assalamualaikum Bang Abang. Waalaikumsalam, saudara. Iya Bang, izin ya, kebetulan saya mualaf udah Masya Allah. 4 tahun, cuma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. cuma memang sayangnya setelah mualaf itu nggak ada yang ngarahin aja, jadi memang ada beberapa pertanyaan yang sekiranya mungkin Abang bisa jawab, ya entah Bang Zuma atau Waki Sugi atau Bang Handi. Ini terutama soal yang lagi banyak nih dibahas terkait yang masalah toa masjid ya. Iya. Saya kan kebetulan ngekos, jadi saya ngekos itu karena kabur dari rumah karena saya mualaf sendirian, keluarga nggak ada yang tahu. Masya Allah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi memang ibu sudah meninggal, baru saya mualaf. Nah, bapak saya nggak tahu. Nah, jadi saya istilahnya ngungsi lah gitu, ngekos-ngekosan saya ini memang dekat banget sama masjid. Alhamdulillahnya. Iya. Setiap sebelum azan itu adalah kan murotal ya. Nah, dia itu cukup kencang. Saya nggak ada masalah sama sekali sebenarnya. Cuma murotalnya itu misalkan subuh jam 4:30, dia bisa dari jam 4 kurang sampai dengan azan. Nah, itu kan saya mikirnya adalah kasihan yang pada punya masih bayi atau mungkin yang
udah tua-tua yang lagi sakit, itu sebenarnya menurut pandangan Islam tuh bagaimana? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini waktu itu saya pernah lihat tuh di TikTok ada berita soal banyak orang Jepang yang mualaf. Mungkin kita sebagai sosok beragama Muslim, ya kita senang-senang aja. Oh, berarti makin banyak saudara yang bergabung gitu. Cuma banyak juga yang komen kalau banyak yang mualaf berarti kiamat makin dekat. Itu sebenarnya bagaimana supaya saya juga kan ya namanya ngarahin supaya saya nggak berpikirannya makin liar. Sama yang terakhir ini sih Bang, sorry ini banyak nanya. Yang terakhir itu saya masih kurang paham soal masalah arti Maulid Nabi. Jadi kadang kalau saya ketemu masjid ini hari ini ngadain Maulid, 2 minggu kemudian masjid yang lain ngadain Maulid. Sebenarnya Maulid itu konteksnya bagaimana dan apa sih maknanya, dan apakah memang di setiap minggu itu diadakan atau memang hanya event tertentu aja, kurang lebih gitu sih Bang. Iya. Siapa yang mau jawab ini? Monggo. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai apa tadi yang pertama, azan ya. Toa. Jadi sebenarnya saya sendiri pun pernah ketika salah satu anak didik saya kemudian menjadi panitia masjid, itu saya WA, tolong kalau bisa diturunkan volume tuahnya karena ini sudah melampaui batas. Arti kata jarak rumah saya dari masjid itu kurang lebih 500 meter, tapi suaranya itu benar-benar nusuk sampai ke dalam kuping. Jadi saya suruh kecilin gitu. Sebenarnya gini, panitia masjid itu bukannya kita ingin menggurui mereka, enggak. Harusnya memang kita ini kan toleransi. Kalau di dekat masjid ini itu ada non muslim juga, dan kemudian orang-orang di sekitar masjid itu adalah orang Islam yang sudah rutin kemudian berjamaah di masjid, maka harusnya panitia yang ada itu enggak lagi terlalu mengencangkan kemudian. Apalagi kalau masjid itu jauh dari pasar, jauh dari keramaian, dan di situ ada non muslim. Apalagi kalau ada, kan ada tuh, itulah hikmah orang akikah diundang supaya tahu, oh di sini ada tetangga kita yang baru lahiran, di sini adalah teman ini. Jadi bukan cuma anak orang non muslim saja, anak bayi yang baru dilahirkan itu juga akan terganggu ketika masjid itu terlalu mengeraskan suaranya. Karena ada yang kayak gitu tuh. Jadi terkadang anak-anak di masjid ini yang membunyikan masjid betul-betul tidak kontrol volume. Padahal suara masjid itu kan harusnya batasan ke suara masjid yang ada di sebelahnya. Misalnya jarak masjidnya antara masjid satu dengan masjid yang satunya itu jaraknya 1 kilo, maka diupayakan suara masjid itu hanya sampai di antara di tengah-tengah masjid yang sama. Ini jangan perang suara gitu loh. Jadi dilihat dari radius masjidnya. Jangan perang suara jadinya. Apakah ini adalah sesuatu yang Bang Suma punya keinginan untuk menjawab sendiri tanpa ada dalil? Tidak. Ini toleransi aja. Toleransi aja. Kenapa? Karena ketika kita ajal nih orang Islam sendiri, ketika suara terlalu keras meskipun suara ngaji itu juga akan mengganggu pendengaran kita. Jadinya kita tidak khusyuk mendengarkan suara itu karena merasa pekik gitu. Hanya saja suara dari masjid ini kalau dia masih standar itu biasa aja karena itu kalam Allah. Menurut pandangan umat Islam itu kalam Allah dan perintahnya pun ada. Bahkan kalau misalnya di dalam kitab orang-orang terdahulu kan ada panggilan untuk seruan itu, serukanlah, nyanyikanlah suara nyanyian baru untuk Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam kitab yang biasa kita baca sebelum Anda menjadi muslim itu diperintahkan untuk bersorai-sorai. Bersorai-sorai artinya bersorai itu kan ya, bahkan kalau kita lihat di dalam Yesaya 42 nomor 10 itu, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Ini perintah untuk menyuarakan kemudian firman Tuhan.
Itu ada itu memang perintah-perintah kayak gitu. Diperintahkan bermazmur, menyanyikan lagu baru. Nah, jadi kalau terkait dengan toa di masjid, ya saya rasa itu ada aturannya sendiri nantinya. Seperti itu, Bang. Mazmur 107, berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Itu ada perintahnya tuh. Seperti itu, Bang. Bahkan ada perintahnya juga disuruh berpuasa, ya, disuruh berpuasa dan sambil teriak-teriak. Itu ada dalam kitab terdahulu itu. Diperintahkan kemudian berpuasa, lalu kemudian mereka diajak untuk teriak sekencang-kencangnya. Kalau ada perintah untuk berpuasa dan teriak sekencang-kencangnya, itu maksudnya apa tuh? Saya kira gitu ya. Jadi ini ada hadis sahih. Iya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Majah dan Ahmad. Di situ Nabi bersabda, hindarilah berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya berlebih-lebihan al-ghulu dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Iya. Ada. Tadi apa lagi? Itu Bang, yang banyak, apakah jika memang semakin banyaknya orang yang bermualaf, apakah menandakan kayak kiamat sudah dekat dan sebagainya, dan apa arti makna si maulid itu sebenarnya gitu? Tanda-tanda kiamat. Ya, kalau semakin banyak orang mualaf, ya saya hanya sebagai apologet saya mengatakan apabila Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, maka tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman. Artinya mereka akan jadi mualaf semua. Memang itu betul. Ahli kitab ini akan menjadi seorang mualaf semuanya. Kenapa? Karena mereka kemudian akan meninggalkan ajaran kekufuran menuju ajaran yang benar, yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diaminkan oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga tak ada satupun ahli kitab yang ada pada masa itu yang tidak beriman kepada Nabi Isa. Dengan demikian orang akan berbondong-bondong kemudian masuk ke Islam. Gitu, saudara. Iya, Bang. Apalagi terkait maulid. Iya, betul Bang. Nah, jadi kalau terkait dengan maulid ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Di sini katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi tidak ada dasar pijakan di dalam Al-Quran sendiri untuk memperingati, ya, hari lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu tak ada perintah secara tertulis untuk merayakan hari kelahiran beliau. Tetapi Al-Quran pernah menjelaskan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Di situ Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan kemudian hendaklah dengan itu mereka bergembira. Artinya apa? Hendaklah dengan karunia Allah berupa agama Islam dan rahmatnya, yakni Al-Quran, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Nah, yang membawa Al-Quran dan yang membawa Islam kemudian sebagai rahmat di atas muka bumi ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yang datang kemudian mengajarkan rahmat dari Allah ini berupa Islam, berupa Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah, kalau umat Islam melampiaskan kegembiraannya memperingati kelahirannya, ya mungkin sebagian orang menganggap itu tidak ada kaidah-kaidahnya, tapi ada perintah hendaklah dengan itu mereka bergembira.
dengan datangnya Islam, dengan datangnya kemudian Al-Quran, dalam mereka itu bergembira. Nah mungkin orang-orang yang merayakan maulid, karena saya juga tidak termasuk di dalamnya, orang-orang yang merayakan maulid ini mungkin bergembira dengan ucapan terima kasihnya kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga mereka itu merayakan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan cara seperti itu. Mungkin kalau saya ditanya, yang harus dihindarkan itu adanya kegiatan-kegiatan yang tidak kemudian masuk dalam kategori syariah atau syar'i, atau ada upacara-upacara yang masih dari upacara-upacara nenek moyang kita yang berasal dari ajaran animisme. Mungkin itu yang dihilangkan. Tapi kalau bergembira, bersyukur dengan adanya Islam, dengan adanya baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya saya rasa itu enggak juga salah sih sepenuhnya. Ar-Ra'd ayat 36 juga mengatakan demikian. Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad. Mungkin mereka melampiaskan kegembiraan mereka itu dengan cara itu. Nah kalau saya diminta kemudian bagaimana solusinya? Apa maulid itu seperti apa? Kalau saya, kita bersyukur kemudian untuk kelahiran Rasulullah, ya perbanyak aja salawat. Kalau saya sih gitu, perbanyak salawat, perbanyak berzikir, perbanyak kemudian sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau. Begitu Bang. Oke Bang. Mungkin ada tambahan dari Akhi Sugi atau Bang Handi atau yang lain. Silakan. Sebenarnya Maulid Nabi itu sendiri kan itu diawali dari Salahuddin Al-Ayyubi ya. Ketika itu umat Islam itu girohnya itu menurun, maka diadakanlah Maulid itu untuk membangkitkan giroh sebenarnya itu. Nah setelah bangkit giroh itu, maka Salahuddin Al-Ayyubi mampu mengalahkan Roma ketika menjajah Yerusalem. Nah kalau tujuannya itu memang untuk menjadi penyemangat, ya kan, itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu nanti kalau merayakan itu dianggap wajib. Nah itu yang jadi masalah. Selama itu tidak dianggap wajib, ya, seandainya nggak merayakan nggak apa-apa, nggak dianggap sesat, ya nggak masalah. Tetapi kalau itu bentuknya adalah suatu kecintaan kepada Nabi, itu mantap, gitu Bang. Oke. Oh iya, mungkin ini terakhir kali biar nggak banyak juga terkait yang mualaf saya ini. Tadi kan nama saya ini memang masih Kristen banget lah. Jadi orang kalau manggil tuh masih yang kayak lu Kristen ya, lu Kristen ya. Enggak, gue Muslim. Sebenarnya apakah diwajibkan? Kalau sunat oh ya wajib. Dari mulai saya masih Kristen pun saya udah sunat. Cuma ketika memang sudah mualaf, apakah wajib untuk menambahkan nama Muslim di nama saya? Karena saya jujur kalau ditanya kenapa nggak ganti nama dan sebagainya, saya selalu punya pendirian bahwa hanya itu yang ditinggalkan oleh almarhum ibu saya. Makanya saya nggak mau rubah. Cuma sebenarnya kalau ada nggak sih pandangan-pandangan tertentu bahwa ya ketika kamu Muslim, kamu harus ubah nama, kayak gitu sih Bang. Kalau di dalam Al-Quran saya belum pernah menemukan itu ya. Tapi kalau di hadits Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa memberikan nama kepada anaknya yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang selalu memperbarui sholat sunat. Banyaklah pokoknya Rasulullah bagaimana kemudian menganjurkan memberikan nama-nama yang baik terhadap anak-anaknya, kepada umat Islam untuk memberikan nama anaknya kepada nama yang baik, karena nama itu adalah doa. Seperti itu Bang. Itu ada hadisnya memang untuk menamai orang dengan nama-nama yang baik. Seperti kalau misalnya anda punya nama Kristen, nggak mau dihilangkan, nggak apa-apa, gunakan aja nama Islam di depannya, Abdullah atau Muhammad atau Ahmad. Karena ada juga hadits yang mengatakan, janganlah kamu memberi nama dengan nama yang buruk, karena nama itu akan menjadi panggilan di akhirat. Jadi kalau nama anda hari ini Cundeke, ya nanti di akhirat dipanggil Cundeke kan tidak lucu gitu. Atau Bom-Bom,
Nanti di akhir dipanggil Bambung kan nggak lucu. Iya. Makasih banyak untuk Sama-sama, Bung. mungkin nanti ya minta tolong doain aja supaya saya juga bisa Amin. dan Amin ya Rabbal Alamin. nggak ada berpaling lagi. Paling saya Amin. turun Insya orang Allah. waktu banyak. Ya sama-sama Bang. Istiqomah terus ya. Kuatkan imannya. Betul. Jangan sampai goyah. Hal-hal yang remeh-temeh gitu. Ya betul tadi kata Banyuma itu masalah toa. Itu ada skala desibelnya dengan suara yang wajar gitu. Tapi orang-orang juga yang protes di situ jangan sampai goyah. Protes lah yang bijak juga, jangan kayak ibu-ibu yang kemarin itu. Ya betul tadi kata Banyuma itu masalah toa. Ya apa sih? Kemudian kalau sekiranya duluan masjid yang ada di situ, terus ada yang di non muslim misalnya beli rumah di situ, terus dia protes, ya bijak juga dong. Anda kan udah tahu ada masjid di situ, terus Anda beli rumah di situ. Jadi bijak aja gitu, semua ada solusinya. Itu ya kira-kira ya Bang Juma ya, harus Benar. bijak lah. Nah kadang-kadang juga kan adik-adik kita, anak-anak kita kan mainkan toa itu ya perlu juga dikontrol. Gitulah. Islam itu indah, semua ada solusi. Tapi dengan cara baik-baik, jangan arogan. Itu sih. Iya Bang Andi. Kalau ada Anda arogan langsung main teriak-teriak, ya cara menyampaikannya juga ya nanti mudah-mudahan si orang yang memaklumi gitu. Kan kemarin terjadi tuh ada ibu-ibu itu sampai ke kasus hukum malah. Karena cara menyampaikannya nggak bagus, malah di media sosial dia teriak-teriak. Beda kalau yang ada di kampung. Apalagi di bulan suci Ramadan ya. Ya dipergunakanlah di kampung-kampung untuk membangun kaum muslimin dan muslimat untuk sahur. Ya kalau di perkotaan kan ya memang ada bentuk toleransi juga sih. Gitu. Nggak bisa ngebayangin kan kalau over desibel gitu. Terus ada bayi, ada orang sakit gigi, ada orang jantungan, susah tidur gitu. Nah itulah bentuk toleransinya dimaksud tadi. Sahur gitu. Ini yang naik nih siapa nih? Dia lagi merah sinyalnya dia. Orang perlu dikasihani. Naikinlah satu-satu lah, siapa tahu mau berbagi sahur. Jangan lupa nih teman-teman, untuk tetap kita masih dalam program Safari Ramadan sebulan penuh di Masjid Nur Maulidah di Rumah Hobbit Bolangi, Sulawesi Selatan. Iya, besok anak-anak api datang Bang Andi, hari Sabtu mereka jadwalkan. Oh iya, Masya Allah, weekend ya, sampai 2 hari ya. Iya, sahur sampai sahur. Waalaikumsalam. Ini aja Bang, tadi saya ngikutin live ini hampir 4 jam lebih. Ya cuma mau ngingetin aja nih, kita di Ambon dah sahur gitu aja. Jadi mungkin abang-abang juga jangan lupa sahur gitu Bang. Iya. Sahur. Ya cuma kita aja sih Bang, mau berbagi nih. Kebetulan juga lagi sahur di sini. Sambil aku turun aja di bawah sambil ngerin nyimak aja dulu. Iya, makasih Bang, Iya, makasih. Kang. Udah Akang udah Pak Ijo pula lagi. Double Kang. Alhamdulillah Bang, alhamdulillah. Ini hampir macam ngikutin ini Bang dari tadi. Sehat ya Bang. Alhamdulillah masih diberi rahmat Allah.
Oke bang, aku tur dulu bang ya. Iya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bang, kalau mandi pakai air bang. Laskar Api Sulsel siap bergerak katanya. Kalau yang tadi jadi mau ketemu anak-anak Laskar mulai panas. Maksudnya itu Laskar Api Sulsel nanti kalau sekiranya tadi mau ketemu, dia mau patungan, beliin dia sepeda motor buat pulang kampung gitu ya Pak Juma ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buat Bang Juma, sehat-sehat selalu Bang. Kecil banget suaranya. Sehat bang. Buat Bang Andi dan Ustadz Sugi. Minta waktunya 1 menit aja Bang. Iya silakan bang, silakan. Silakan bang. Alhamdulillah Bang, 4 hari ini doa saya dijabah Bang. Masya Allah. Apa doanya? Puasa. Pengen nelpon Bang Juma. Sampai merinding saya ini Bang, itu serang aja Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa Udah aja, Bang. merinding bang? Kenapa? Kedinginan dia, AC-nya terlalu dingin. Selama dari 2018 sampai hari ini selalu ngikutin terus Bang. Masya Allah. Alhamdulillah. Pesan buat Bang Juma ini kalau bisa. Siap. Kalau Oten yang nggak berbobot, jangan Bang Juma yang ngadepin Bang. Abang mah istilah kasihnya buat yang pentol-pentolan nanti Bang. Pentol. Iya iya Bukan iya. buat peluru Oten ini kan bakalan menyusul nih Bang. Yang diumpanin yang kerocok-kerocok dulu, yang model penghujat gitu kan. Iya. Tapi abang lihat nggak semalam si CP penghujat kelas langit itu keok? Ngelihat saya Bang. Mantap sekali. Siap ini ngikutin terus saya Bang. Alhamdulillah bang. Wih subhanallah Bang, bener-bener malam berkah bener nih saya Bang. Bisa ngobrol sama Bang Juma. Siap. Sini ada guru-guru kita juga yang lain. Sukses terus ya Bang. Amin, amin. Mudah-mudahan kalau Oten yang merengkel tuh biar Bang Handi aja yang ngadepin Bang. Kalau Bang Juma buat yang kelas-kelas kakap aja Bang. Abang di belakang aja. Siap, apa nam? Ilmu abang nanti sia-sia Bang kalau ngadepin Oten-Oten kerocok itu Bang. Oke bang. Makasih ya Pak Jo. Udah gitu aja ya Bang ya. Iya, makasih Bang. Sukses terus buat abang. Amin. Terus. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum Ingat Pak Jo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingat kalau tanah warisan udah laku jangan lupain kita lah. Insya Allah Bang Andi. Jangan Amin, lupain. Bang Andi. Ya bang. Oke kita sambut lagi yang baru naik. Gak apa-apa lah di salam salim ya. Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Juma, Bang Andi, apa kabar? Sehat. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Iya Bang Juma, saya mau pingin nanya nih. Kan saya puasa ya Bang. Tapi kalau sore itu kan biasanya saya gym 2 jam. Setelah itu sauna atau lakukan hal-hal yang ini gitu. Itu dalam Islam sendiri nggak apa-apa ya kalau kita nikmatin sauna atau Selama tidak mengganggu ini puasa bang. Ketika sudah sauna itu abang merasa kenyang gitu? Enak sih badan. Kayaknya enggak sih, enggak merasa puasa sih sauna itu. Enggak. Iya, kecuali sauna keringatnya keluar jatuh ke bibir, yang jilat-jilat matelan, nah itu. Itu bersama. Itu. Kalau saya renang Bang Juma itu saya nggak tahu juga ya masuk air nggak itu ya. Nah, Ya kan abang yang rasakan bang, bukan Bang Juma. Iya nggak ini sih nggak kerasa masuk air. Gitu. Ya kalau bisa gini loh bang, hindarilah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu aja sih. Misalnya kalau renang kan cenderung orang kadang nelen air nggak berasa, ya kan air gitu.
hindari dulu lah. Kan masih ada bulan berikutnya bang. Kan gitu. Tapi kalau sanggup, ya silakan saja. Nah, itu kan saya kan di ini bang di Madrid tuh. Jadi gitar-gitar Spanyol itu kan bagus-bagus tuh bodinya. Tapi saya nggak nafsu ya, gitu. Itu nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Kecuali nafsu. Kecuali nafsu kan? Soalnya ya nggak nafsu saya. Ya oke. Terus yang mengenai saya mau makan itu makan terapkan 2 hari sekali makan itu nggak jalimin diri saya ya? Selama badan kita enggak Enggak ya. Iya. Tapi saya buka saja, buka sahur, buka apa namanya dengan air, terus makan buah kurma itu aja begitu. Iya, sama Rasulullah juga begitu kan? Tapi nasi 2 hari sekali nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Saya aja belum makan nasi ini. Oke lah kalau gitu. Oke, makasih banyak Bang Juma. Baik. Bang Andi, ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Juma mau nanya nih Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu-satu dulu, minister dulu. Ini berbicara tentang buka puasa. Sebelumnya saya mohon maaf banget dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada guru-guru di sini. Mau mengingatkan, kalau bicara istri will itu di Bennett nggak bang di sini? Bicara apa? Istri will. Kalau di Israel gitu bang. Takut di Bennett nggak bang? Takutnya di Bennett kan pas mau. Betul. Oh ya. Nah, sensitif. Saya di bahasa dibedain aja ya. Jadi terkait pembicaraan kurma, saya mau mengingatkan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada guru-guru di sini. Barangkali di bawah ada yang belum tahu kalau Israel ini salah satu pengekspor kurma terbesar di dunia di tanah penjajah, di tanah Palestina yang dijajah itu. Nah, orang-orang kan di bulan Ramadan ini kurma ini jadi salah satu makanan yang banyak banget gitu Bang Juma dicari. Iya, dikonsumsi orang. Iya, apalagi jadi marketing yang bagus lah di bulan Ramadan. Nah, saya di sini cuma mengingatkan kepada saudara-saudara yang di bawah, begitu buat saya sendiri, selalu berhati-hati. Dan udah ada banyak keterangan kok man aja yang terkait kurma-kurma Israel itu udah banyak banget tersebar luas dan datanya tuh banyak juga yang valid. Terus kalau misalkan ada di dalam boxnya itu made in Israel, kalau nggak made in Israel itu ada tulisan West Bank. Nah itu harus dihindari. Itu sih yang saya ingatkan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada guru. Iya benar-benar. Kasih luar biasa informasinya ini. Saya boleh bertanya sebagai penutup Bang Juma? Iya. Bukan bertanya tapi request. Silakan. Kalau pengen tahu Bang Juma murotal itu kapan? Saya pernah nanya sebelumnya murotal Bang Juma di channel YouTube yang fullnya itu. Kapan ya? Mau dibuatkan murotal? Mungkin requestan saya ini mewakili para ibu-ibu di bawah juga, karena emang Bang Juma suaranya itu apa ya, kan terutama saya nih sebelum tidur tuh suka dengar komal-komal Bang Juma. Kalau misalnya lagi nggak live, saya suka dengar murotal gitu biar sambil tidur gitu. Nah, terutama kalau Bang Juma yang itu. Padahal saya baru belajar ngaji Bang. Cuman songkatnya ini yang kadang bikin bagus suaranya. Enggak. Itu sih paling saya di bawah kayaknya mewakili para ibu-ibu nih pengen dengar murotal karena emang enak banget Bang Juma. Oke. Alhamdulillah. Insya Allah kedepannya dibuatkan ya Bang. Cukup dulu gantian ya. Oh iya makasih. Sebelumnya mohon maaf saya ya. Iya, sama-sama Bang. Sehat terus. Amin, makasih. Sehat semuanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Tukang jemput ntar ya Pak Mas Parjianto dulu. Bang Juma, saya mau nanya nih Bang. Iya. Kalau saya sering nonton debat gitu,
mereka tuh selalu bilang, aku ada sebelum Adam diciptakan. Sama kedua, istilah kasarnya 100% manusia, 100% ilah. Itu saya sampai sekarang bingung saya itu, Bang. Memang harus sedangkan Nabi Isa aja sama Bunda Maryam kan tuaan Bunda Maryam itu, Bang. Itu gimana itu, Bang? Itu kan saya sering mengatakan, mustahil dalam waktu bersamaan orang yang percaya kepada buku tersebut juga dalam keadaan sehat. Sehat akal maksudnya. Artinya pada saat mereka beriman kepada Bible mereka, itu pada saat itu yang menggunakan standar akal. Kenapa saya mengatakan demikian? Jelas nih, aku ada sebelum Abraham ada. Mana buktinya? Lawang dia dilahirkan abad pertama kok. Kan itu jelas. Nah, belum lagi kalau Efesus 1 nomor 4 nomor 5, sebab di dalam dialah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kita sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Memang kita sudah ada. Di alam roh itu kita sudah lebih dulu ada daripada Abraham ada. Fisiknya ya. Antara ruh kita dengan fisiknya Adam, ya udah lebih duluan kita. Karena kenapa? Kita sudah di alam ruh bersama dengan rohnya Nabi Abraham, Nabi Ibrahim maksudnya. Jadi kalau dikatakan bahwasanya aku lebih dulu daripada Abraham, ya rohnya Yesus dengan jasadnya Abraham, itu yang dimaksud. Nah, bagaimana dengan khotbah 3 nomor 15? Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan datang sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah ada. Belum lagi Yohanes 17:14, murid Yesus sama seperti Yesus, bukan dari bumi tapi dari surgawi. Gitu Bang. Kecilnya itu jawaban kayak gitu. Nah, bahkan Bang Handi itu jago tuh. Duluan mana? Apa Bang Handi? Duluan mana Bang Handi? Duluan mana Yesus dengan Maria? Ya kadang-kadang dijawab lebih aneh. Duluan Yesus. Iya. Kadang ya sering itu saya tanya, mana lebih tua Yesus daripada Maria? Ya kalau dia konsisten bahwa Yesus Tuhan, ya Tuhan Yesus. Habis itu di belakang apa Dek? Lebih dulu Maria, lebih tua Yesus. Ya itulah. Gimana cerita itu? Ya karena nggak mungkin lah Tuhan Maria, karena Yesus yang lebih dulu Adam daripada dia. Bisa aja itu terjadi diimani kalau nggak pakai akal, betul nggak? Ya memang harus nggak logis sih. Itu dia makanya. Sama begini Bang, kalau susah-susah, istilah kasarnya manusianya ya Bang. Tapi kalau giran yang ini baru ilahinya katanya kan, campur gitu Bang. Gimana itu Bang? Nah itu dia. Intinya nggak rasio. Imani aja intinya di situ Bang. Kita nggak bisa masuk ke ini, nggak bisa masuk ke area dia, karena akal kita menolak. Akal kita menolak untuk diskusi, untuk apa? Memasukkan kemudian doktrin dogma kayak gitu. Kita nggak bisa mengimani, susah. Karena nggak masuk akal. Sedangkan nilai di matematika kalau 100 kan udah tertinggi gitu ya Bang. Betul. Ini istilah kasarnya 100% manusia, 100% ilahi. Makanya kadang saya nyernanya gimana ini pikir saya kan. Berarti 200% itu jadi Bang. Iya. 200% lah. Karena mereka nggak nyadar Bang. Kalau dibilangin 200% nggak mau mereka itu Bang. Ya itu dia makanya kan udah kita bilang tidak rasional. Nggak bisa pakai anak. Nalar. Imani saja, jangan coba-coba pakai gunakan akal. Kalau bahas tentang kitab mereka, nggak akan pernah nyambung. Karena memang akal diperintahkan untuk dimatikan. Gitu Bang. Oh, yaudah, ini Bang. saya masih cari nomor HP-nya ini, nggak ada Mas nomor HP. Yang mau ketemu 4 mata. Itu di Yohanes nantang itu Bang, di TikTok Bang. Ya kita tunggu aja di mana beliau bikin panggung, kita hadir. Kan dia nantang. Tapi dia cari dana Bang, biar gimana juga.
Ya itu dia makanya. Politiknya jalan dia itu. Sakit. Caleg kemarin ya bang. Bagaimana nggak caleg, nggak kalah, uangnya nggak ada, keluar 1 rupiah pun nggak ada duit. Karena cuman milih-milih aja, ada nggak ya, ada nggak ada. Dia adu nasib aja gitu loh. Kalau ada nggak, alhamdulillah. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Soalnya kan jadi caleg juga nggak pakai duit. Nah bang, Islam yang sering dipakai Sofi, Gatul sama CP itu Islam apa itu bang? CP apa itu bang? Apa itu CP? Islam yang sering dipakai mereka tentu framing Nabi Muhammad itu bang. Ya itu dari mana kan kita nggak tahu sumbernya dia. Sementara sumber kita kan kitab sahihah, hadis sahihah dengan Al-Quran. Nah sekarang semalam kita bisa buktikan ketika kita berdebat, ternyata edit Wikipedia itu bisa, sampai saya juga menulis di Wikipedia. Tapi berarti mereka itu cuma framing aja ya bang? Iya betul. Udah bang, terima kasih bang. Iya bang. Oke, Bang Andi turunin Bang Andi buat yang oten yang lain. Bang Handi, hostnya mana ini? Host, kalau memang sudah tidak bisa dilanjut, istirahat. Ya, diumumkan sekali lagi Bang Handi, sekali lagi Pak, habis itu kita tutup terkait dengan safari kita. Betul. Jadi untuk teman-teman yang menonton baik di sini channel UK Film Abbas, Andi Selebes channel, tetap dukung terus program kami di Masjid Nur Maulida Safari Ramadan sebulan penuh, mulai dari buka puasa bersama, sholat maghrib bersama, kemudian sholat isya diselingi dengan kajian kristologi, ceramah dan seterusnya bersama anak-anak yatim di sana. Kemudian sampai pagi sahur bareng lagi di sana gitu selama sebulan penuh. Ya untuk yang ingin berinfak sedekah silakan, kami menunggu ulurangan tangan para jamaah semua di mana saja berada melalui rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, nomor rekening 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 Bank Tabungan Negara. Terima kasih sebelumnya, semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Bang Yuma untuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma jangan tutup dulu dong sebelum saya ini ikut ngobrol dikit. Saya nyimak dari awal. Ketika sudah jam 2 ke atas banyak saudara muslim naik, saya juga ikut naik gitu ya. Nanti kalau sudah ya ditutup nggak apa-apa. Kan saya sudah mumpung di atas dong. Kan gitu Bang Juma, Bang Andi. Izin ya, Bang Juma, Bang Andi ya. Izin 1 atau 2 menit. Terkait apa yang saya simak dari awal sampai akhir ini, yang sering dinarasikan si Oten, namanya Oten kan mulut itu yang tidak menajiskan, dan yang keluar dari jamban itu yang menajiskan. Tolong Bang Juma diedukasi sekali lagi, ini permintaan saya pribadi untuk penonton yang masih 2300. Dibangun mereka itu seolah-olah melegitimasi bahwa babi itu haram. Padahal konteksnya Yesus kan tidak menghalalkan babi, tapi dengan kalimat itu mereka ini seolah-olah sudah barang yang haram pun seperti babi pun bisa dimakan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah mau sholat ini Bang Andi, Bang Juma, masalah wudhu. Hampir setiap saya berpuasa, setiap saya mau sholat itu wudhunya berkumur-kumur. Nah ada yang mengatakan berkumur itu kalau bisa dihindari, tapi dalam hati saya kalau dihindari kok kayaknya syarat
untuk berwudu kurang sah. Dua ini Bang Juma mohon diedukasi. Habis itu saya turun karena ini sudah waktunya sudah larut malam juga tuh. Tapi kalaupun ada orten yang masih pengen diskusi ya silakan, saya nyimak di bawah. Gitu Bang Andi, Bang Juma host, terima kasih, semoga sehat selalu. Saya nyimak sementara waktu. Terima kasih. Iya. Iya. Ini kalau berbicara mengenai haramnya babi ya, itu kita lihat di data mana lagi Bang Andi? Markus 7 kan ya. Nah di situ dikatakan begini, pada suatu hari, pada suatu kali, sekelompok orang Farisi dan beberapa ahli Taurat yang ada di Yerusalem menemui Yesus. Mereka kemudian, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini melihat bahwa beberapa orang muridnya Yesus makan dengan tangan najis. Artinya makan tanpa cuci tangan, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Nah, sekarang permasalahannya adalah pada saat itu murid-murid yang dilihat oleh orang Farisi dan orang-orang yang ada sebagai ahli Taurat pada saat itu lagi makan apa? Makan babi, makan monyet, makan guguk. Kan tidak. Mereka sedang tidak makan makanan haram. Nah, lalu kemudian sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lain tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan. Ini berbicara mengenai pembasuhan tangan, bukan berbicara mengenai makanan haram. Orang-orang Yahudi tanpa diperintahkan jangan makan babi, mereka sudah tahu babi itu haram, menjijikkan bagi mereka. Karena orang yang makan babi diancam di dalam Yesaya 66 nomor 23. Itu diancam itu. Nomor berapa itu ya teman? Akhi, Yesaya 66 nomor berapa itu makan babi itu diancam mau dibakar itu ya? 13 ya? Akhi. Iya betul. Yesaya 66 kan itu ya. Nomor 16. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengah mereka yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta belaau tikus. Ini Tuhan, makanya orang Yahudi itu tidak makan babi. Nah, mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman Tuhan. Yesaya 66. Tuh, firman Tuhan tuh. Jadi makanya orang Yahudi tidak berani makan babi. Sedangkan mereka orang Kristen menghalalkan babi berdasarkan Markus 7 ini. Padahal Markus 7 tidak ada sama sekali beliau menghalalkan babi, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ini masalah cuci tangan. Dan kalau kata Yesus gini, apa kata pengantar Markus, dan kalau pulang dari pasar mereka, kalau pulang dari pasar mereka juga tidak akan makan kalau dia tidak dahulu membersihkan diri mereka. Banyak warisan lain bagi mereka yang mereka pegang, umpamanya hasil mencuci cawan, kendi, perkakas tembaga. Karena itu orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis tuh. Makan dengan tangan tidak dicuci. Kenapa? Jawab Yesus, benarlah dibuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Justru ini menyindir orang Kristen nih. Ajaran manusia tuh makan babi. Perintah Allah kamu akan abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sesungguhnya pandai kamu menyampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku dan yang digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Elohim, maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu pun untuk bapak dan ibunya. Dengan demikian firman Elohim, kamu dinyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lagi seperti yang kamu lakukan. Nah, kemudian pengantar Markus mengatakan bahwasanya dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Nah, ini tidak ada Yesus menyatakan semua makanan halal, tidak ada.
Mana buktinya Yesus mengatakan semua makanan halal? Tidak ada sama sekali. Markus 7 ini tidak berbicara mengenai halalnya babi. Nah, ini kekeliruan teman-teman Kristen. Karena memaknai data ini sebagai membolehkan makan babi. Sementara tanggapan Markus sendirilah yang mengatakan dengan demikian Yesus telah menghalalkan segala makanan. Parah. Sedikit Ahi, ini mungkin salah paham ya netizen di bawah ini. Saya kan ada dua nih di atas nih. Jadi ada kejadian aneh tadi. Semua perangkat saya ini lock out dari TikTok. Entah apa sebabnya saya nggak tahu, tiba-tiba lock out semua. Nah ini yang ada di atas ini masih nengkring, ini mau saya turunkan nggak bisa ini. Yang Sugi yang satu lagi ini. Di HP saya nggak ada. Kalau saya lain lagi, akhi. Apa tuh? YouTube saya diserang. Semua ada sekitar sekali masuk Kristen Oten itu ada masuk sekitar 40 sampai 50 kerasa langsung masuk ngetik ketikan yang sama. Serentak. Kalau saya kemarin ini tiba-tiba itu dalam waktu nggak sampai nggak sampai 2 detik 1000 sub. Habis itu bertahan 10 menit turun lagi sub jadi 40. Itu dia, ada segerombolan mereka yang muncul tiba-tiba. Ya, kayaknya ya. Nah ini tadi tiba-tiba saya lockout, semua lockout nih. Yang di HP 2, yang di komputer 2, lockout semua. Terus saya masuk lagi, login. Tapi yang ini, yang satu ini yang masuk awal tadi udah nggak ada lagi akunnya. Hilang, saya cari nggak ketemu dah. Entah apa yang terjadi tadi nggak tahu saya. Itulah. Ini juga di YouTube begitu. Untung teman-teman di YouTube melakukan perlawanan juga. Di-kick aja. Itu dia Bang Handi, sekali masuk puluhan. Ya itulah gunanya ada moderator, ada kunci biru yang ada di live chat. Ya, teman-teman kunci biru ini yang membunuh mereka gitu. Membunuh anunya, akun mematikan, iya di-kick, dihapuskan. Tapi waduh, banyak kali pun puluhan sekali masuk loh. Tiba-tiba muncul seperti siluman, seperti iblis yang ingin menyembelih siapa? Yesus. Membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Yesus ke gunung yang tinggi. Ya cukup ya Pak, Mas Parjianto udah dijawab ya. Iya, kumur babi katanya. Bang Roy, sorry. Iya Bang Roy. Tadi belum, yang kumur, Bang Andi. Yang kumur udu nggak bisa dikurangi Bang. Udunya memang udah kayak gitu. Itu kalau yang kumur itu kumur itu termasuk sunnah dia. Iya, maksud saya kenapa dilibatkan, kecuali berkumur itu diminum airnya. Kan niatnya berwudu Bang, berkumur, bukan niatnya untuk minum. Iya betul. Itu aja sih. Betul. Iya, niat saya memang begitu. Tapi itu sunnah Bang, kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Oh, nih, kita masih ada di atas satu ini. Tapi kalau wudu niatnya bukan untuk minum, ya silakan, itu sunnah. Nggak apa-apa. Iya, oke. Ya, tambah ya, mantap supaya nggak haus berpuasa Bang. Ya niatkan aja sholat, wudu terus sambil minum dikit, nggak apa-apa. 3 kali, yang dibuang cuma sekali, duanya hilang. Itu namanya nyolong itu. Nyolong. Andi bisa aja Bang Andi. Ya udah Bang, terima kasih Bang Juma. Baik, Andi, sama-sama Bang. Terima kasih Ustadz Sugi ya. Saya turun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kumur itu termasuk sunnah itu di situ. Pada teman-teman yang ada di channel Sugi Film Abbas yang tadi menghalau pasukan pemakan babi. Makasih ya, kalian luar biasa. Kalian semua luar biasa. Untuk yang ada di Andi Selebes juga, ya kalau ada yang kayak gitu ya tenggelamkan saja, kata Ibu Susi. Bang Andi kemarin tuh kan kena juga Bang Andi ya. Tiba-tiba 2000, tiba-tiba langsung serut turun ya. Langsung kemarin ya nonton saya langsung 2000. Tapi bertahan sih, tapi hasilnya nggak ada. Tahu iya sama. Loh, di penayangan loh kok cuma 75, padahal yang nonton ribuan. Udah itu kemarin. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah dinaikkan Kak. Iya, detakdir. Apa kabar semua ini? Iya baik, Deng. Ada cek. Mau ada izin dan baik. Apa ada yang bisa saya bantu? Ini takdir Muhammad itu ya, bukan? Bukan. Iya Pak deh. Iya. Itu deh takdir naik besok. Yang Takdir salah. Muhammad ini bukannya yang di Batam? Bukan, yang di Goa. Nah, yang di gua Pak deh. Oh, di Goa. Naik besok anak-anak. Teman-teman pada naik besok. Hari iya besok ya. Sore-sore. Ada pertanyaanku ini Bang Handi. Agar Deng. Itu kan kalau orang sementara puasa toh. Iya. Terus lupa kalau puasa dan kita makan. Baru ini kan banyak sekali. Rezeki itu Bang. Gak apa-apa Bang. Jangan-jangan kita cuci muka pakai air coto lagi. Mimpi ke kudung, lupa kudung. Jadi lari ke masuk ke kamar bagian Kan belakang. Ada kulit air coto, aku pakai cuci muka, bebalas. baru saya ini kan penyuka sambal coba-coba tuh baru pedis sekali. Coba. Baru sementara makan kayak ini nah pedis sekali dirasa apakah kulanjutkan dulu minum atau bagaimana? Jangan minum lah. Masa minum lanjutkan makan lomboknya. Apa ini malah mau minum. Lanjutkan aja makan cabenya, nggak apa-apa. Cabenya yang dihabiskan. Parah ini. Ini negak diri dia ada aja. Ya peng itu Ji, itu nama dulu. Iya. Saya juga mau bertanya bosku, jangan kidul turun. Saya juga sama, tapi cuman saya ceritanya beda, keadaan yang saya alami ini beda. Saya mau tanya, kenapa dari puasa pertama sampai sekarang ini, itu kalau jam-jam 2, jam-jam 3 berkunang-kunang mataku, baru pedis perut. Kenapa tuh sing dia? Apa obatnya? Oh, itu. Apa itu? Biasakan mandi pagi toh. Mantra, saya pikir tidak mandi ini orang. Bukan, berkunang-kunang di matanya, apalagi kalau lewat di dekatnya dapur kah? Oh, sudah pusing kepala itu. Itu apa itu sebabnya? Wah, gitu. Jawabnya itu saya takdir jawabnya karena di situ sudah ada iblis. Apa obatnya kalau begitu Mi? Ya gampar mukanya di iblis. Oh, aku pikir nusur ki makan deh. ada ceritanya itu anak-anak SMP bertanya sama mamanya tuh, Mama, kenapa ini saya dari kemarin gini saya sejak puasa, kenapa kina kalau jam-jam 2 itu berkunang-kunang mataku, tapi pas lihat di meja makan sudah ki masak enak ki perasaanku, langsung dia bilang ngantre mau ke balala. Istilahnya itu guru ndak bilang istilahnya daripada saya anak kasih riba puasa lebih saya kasih riba puasa. Oh gitu. Tapi kalau saya ceritanya lain. Ada teman saya namanya Bom Bom. Satu asrama atau kuliah toh. Makan durian siang-siang dia bilang puasa ya. Enggak. Kita gantian masak. Kalau orang bilang sudah makan bom, sudah masak lagi kembali. Karena kalau dia makan pasti habis semua bisa. Pelas anak. Oh jadi kalau ditanya bom sudah makan, sudah masak lagi pasti habis. Ya karena pasti habis jatah orang di tempat semua. Padahal periuk yang dipakai masak itu sudah drum. Iya. Satu gantang, 2 gantang. Untuk persiapan 50 orang. Iya. Itulah dulu ceritanya Bom Bom. Ini bukan Bom Bom yang ono ya. Tapi kalau merasa ya bodo amat lah. Emang gue pikirin. Tapi ada kenyataan Bang Handi. Waktu saya ikut Jambore. Waktu itu saya piket terakhir dapur di tendaku kan. Piket terakhir, saya hari terakhir. Lagi persiapan konsumsi itu udah mulai kurang kali, tinggal sedikit. Waktu itu masih kan kayak itu terasi yang dibungkus Bang Andi. Iya. Nah, jadi gimana disiasati ini?
Saya mau sediakan menu untuk anak-anak, ada kurang lebih 20 orang, menunya nggak ada. Terpaksa saya sama teman saya tuh bilang gini, begini aja, kita beli terasi campur minyak kelapa dengan lombok dengan nasi panas. Teman-teman habis apel pagi ini pasti mereka senang. Oke lah, aku bilang gitu kan. Jadi pergilah ke warung kampung itu untuk beli terasi, dibakarlah terasinya. Nah, di kampung tempat kita Jambore waktu itu kan rata-rata dapurnya ini Bang Handi dari tanah liat. Nah, terus itu kan ini tanah liat dan kayu bakar kan, belum ada kompor gas waktu itu. Masih kurang orang pakai kompor gas. Jadi kita membakar terasi itu pakai kayu bakar. Jadi selama kita di situ 7 hari pakai kayu bakar masak. Nah, jadi terasinya ini dikupas dari kulitnya kan, tidak mungkin dibakar langsung kan? Dibakar langsung dengan plastiknya kan nggak mungkin, jadi dibuka. Masukkanlah ke dalam api. Tadi waktu briefing sampaikan kita habis apel ini kita sarapan apa? Jadi dikasihlah kemudian solusi waktu itu, kita bikin sambal terasi aja. Oke, kata dia gitu kan. Nah, jadi ceritanya yang piket, bakarlah itu terasi Bang Andi. Ada 10 biji terasi, ku beli saya ingat sekali. Jadi dicobekkan lombok, dikasih garam segala macam kan. Dan dikasihlah itu, diulek-ulek lah itu terasi kan, diulek-ulek. Jadi baunya itu satu rumah itu bau terasi itu. Abis ini temanku pergi mandi ke sungai, saya ikut. Terasinya ditaruh di laci Bang Andi. Saya kan dikenal usil. Begitu teman-teman pulang apel pagi, nasi sudah tersedia di meja, tapi belum dipindahkan ke piring-piring. Ini terasinya mana? Dan teman saya yang namanya Takdir itu, ini anak kurang ngajar mereka ini. Kenapa? Ini udang terasnya dibiarkan hangus di dalam api. Jadi mereka korek itu dapur, dikeluarkanlah itu ini. Yang mereka anggap terasi, diulek sama lombok, sama seperti yang kita bikin karena di situ ada lombok. Ternyata tai kucing. Jadi tapi ketahuannya itu begini Bang Andi, ketahuannya itu pas saya pulang mandi dari sungai kan jauh tuh, bahu kejar-kejar. Ini orang semua kan rumah panggung. Teman-teman kita ini kok makan pedis-pedis semua. Mereka sudah makan. Ya udahlah, mudah-mudahan terasnya nggak dihabisin kata saya kan. Jadi masuklah saya ke dalam bersama teman-teman, bersama teman. Kalian sudah makan? Sudah. Kalian itu gini. Nah, begitu kita masuk, kita periksa laci, piring menumpuk, kita lagi cuci piring ini, cuci piring. Udahlah nggak apa-apa, masih ada nasi, makanlah kita kan. Dibuka laci, terasinya masih utuh loh. Mereka makan apa ini? Gue bilang gitu. Mereka makan apa? Kalian makan apa? Aku bilang gitu kan. Ini terasinya loh. Jadi ada ayam perempuan itu korek-korek dapur. Ya Allah, ini siapa yang ulek tadi ini? Kita makan tai kucing. Dan kebohongan tuh Bang. Kami nggak ada faktor kebohongan, nggak ada faktor kebohongan. Nggak ada faktor. Jadi sebagian besar teman itu langsung diumpetin, jangan dibilang, tunggu aja mereka sakit, jangan dibilang. Jadi karena mereka segan sama Bang Sumo, teman-teman segan lah waktu itu kan, disimpanlah itu terasi kembali, terus kita pulang. Di bus pulang dari tempat itu kita sering lirik, yang mana mengeluh sakit perutnya duluan ini? Iya, alhamdulillah, nggak ada loh, nggak ada yang sakit perut. Ya, jadi ini sebenarnya resep untuk Pak Bom kalau lagi susah, lihat aja kucing, nanti siapkan aja cabai. Nah, ada teman saya tuh pas kuliah ketemu, kamu tahu nggak, ceritain, kamu tahu nggak ini? Sampai dia ketawa, marah, tertawa, pokoknya antara marah dengan tertawa, ceritain itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Lebih parah dan Takdir dulu. Waalaikumsalam. Ada dari sulsel kita ini. Iya Deng. Assalamualaikum Bang Suma, Bang Hadi, Aki Sugi. Wah, kangen ini. Mau tanya ini Bang Suma. Iya, kenapa Ki? Bukan bahasan terasi tadi tuh lain Ki.
Agak bisa itikaf di gunung, Bang. Oh, lebih bagus. Bisa sekali lah. Lebih bagus di situ. Oh iya, teman-teman pada tanya bisa ndak kita naik di gunung? Soalnya kan pada libur campingnya tuh sekalian di gunung camping nanti. Iya. Naik deh. Bawa mobil tak itu? Siap. Apa kabar ini? Assalamualaikum Bang Aki Sugi. Waalaikumsalam. Dulu yang saya bawa mobilnya turun ke ini kah? Bukan? Siap. Nah ini dulu saya bawa mobilnya. Ini yang pakai mobil balap itu apa? Jeep ya? Iya. Betul lagi. Wah. Pagi-pagi bikin kopi. Ya itu benar. Siap. Ya kalau begitu nanti saya kabari teman-teman untuk. Yang kedua nggak datang ya Bang Andi ya? Kedua nggak datang, tadi nggak tahu. Iya Bang. Tahu, ya? Ini juga masih di luar daerah ini. Masih ini nanti pertengahan puasa baru ke Makassar lagi. Iya. Ya, makasih Bang. Iya, sama-sama deh. Bang Suma. Masih ada kah itu mobil off-road kah? Masih ini saya di dekat. Kalau bisa taruh mini bolangi itu buat dipakai pulang pergi dari atas ke bawah. Insyaallah kalau balik nanti saya bawa Bang. Oh iya. Iya. Terima kasih host untuk sudah dinaikkan. Ya, lanjut semua. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kita Bang ya. Iya, itu kan mobilnya dulu waktu turun kan saya tes bener nggak off-road nih. Jadi kalau jalan biasa kan saya nggak lewati. Saya sengaja ambil jalan yang tidak bagus. Bener juga, masih enak nih. Gua ambil kiri, ajar naik turun lagi gitu loh. Masih mantep tuh mobilnya tuh. Gurunya di sana ini sekarang kah? Masih di rumah ini. Oh, beda besok. Yang di sana siapa nih? Iya. Yang berani banyak nggak? Ada Lukman di sana yang nunggu kan? Ada Lukman di sana. Saya di sana pasti, insya Allah besok sana besok. Pengen salah, saya juga ke sana besok. Iya. Pergi ada takdir gimana sih? Masalahnya ada tuh juga kesibukan gini kurang kalau malam nah. Iya banyak kesibukan, saya juga sibuk terus ki. Iya salah, besok saya ke sana. Iya. Dulu dan takdir itu pergi acara, dia mau bawa pulang, malu gitu loh. Ya terpaksa doko-doko onti kantong kanan, bandang-bandang kantong kiri, ada onde-onde taruh di mana? Taruh di kepala. Pas mau pulang pecah itu onde-onde, dikira pendarahan kepala. Langsung dia ke rumah sakit, pendarahan ternyata onde-onde pecah. Pecah onde-ondenya. Maksudnya dia bilang, berdarah kepala, kenapa berdarah kepala itu? Ternyata onde-onde. Ternyata sampai di puskesmas onde-onde. Allah. Pamit kan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu Pak De, kalau kita ngomong di sana ya kita harus nggak boleh bahasa dari sini dibawa ke sana. Nanti dia bilang letek kimonas. Betul. Nanti dia bilang kakimu di atas kaki gue. Ternyata keinjak. Oke, Mbak Andi, diumumkan dulu ya. Yang kita butuhkan itu kurang lebih 2 jutaan, teman-teman. Ya buat teman siapa yang berisik nih 50.000 pertama, Bang Handi nyusul yang lain. Lewatnya ada bocah di depan rumah itu berisik kan. Oh iya, lagi bangunkan gitu ya. Lagi membagongkan. Bocah-bocah tiap hari itu. Buset, gede banget suaranya. Semoga apa yang diperbincangkan, yang diperdebatkan di live kali ini ada manfaat yang bisa kita ambil, dan bila ada salah kata atau yang mungkin terlalu kasar kepada Oten penghujat ya mohon dimaafkan, karena bagi saya Oten itu tidak lebih rendah dari babi. Ketika dia menghujat ya saya langsung naik darah, mosok seperti itu kan. Tapi kalau dia baik-baik ya saya baik-baik begitu. Nah itu saja, kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.